Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asyun Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik tanah untuk rakyat. Ini saya kira menarik ya, tanah untuk rakyat apa ini ya. Dan saya sudah bersama dengan seorang narasumber, Pak Budi Tarigan namanya. Tapi untuk lebih lengkapnya saya akan berikan kesempatan ya supaya para Tribuners menyaksikan secara langsung dan mendengar secara langsung Pak Budi sebagai apa tentunya. Saya persilakan, silakan. Oke, halo Tribuners, selamat Bakudapa. Saya Budi Tarigan, saat ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, tapi juga sejak 1 Agustus kemarin sebagai pelaksana tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado. Kalau saya sering baku sedu, kita ini orang Manado kelahiran Medan, karena lebih banyak tinggal di Manado. Sejak 95, so tinggal di Manado. So kesana kemari kita tinggal di Bitung karena itu juga kerja di Pemkot Bitung. Karena kita kan BPN itu instansi vertikal ya, jadi sudah kesana kemari, pernah di Gorontalo, sempat di Kalimantan Timur. Ini puji Tuhan balik lagi ke kampung halaman di Bitung. Itu ya. Mungkin pertengahan singkat dari saya. Ya, dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung mengajak Pak Budi ya, saya panggil Pak Budi untuk kita bincang-bincang. Pak Budi, ini tema kita tanah untuk rakyat ya. Ini berarti Tribuners soal Badan Pertanahan ya, Pertanahan Nasional, artinya badan yang tugasnya mengadministrasikan tanah di seluruh Indonesia ya, mengadministrasikan dan hal-hal yang lain ya, tentu untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat yang terkait dengan tanah. Pak Budi, ini tentu kita akan membatasi soal di Manado. Saya ingin tanya, di Manado ini, Manado ini, mungkin pertanyaannya pertama, Manado ini apakah hanya di 11 kecamatan ini yang terkait dengan pertata tanah? Kan ada instansi lain bilang Manado tapi luasnya. Betul. Tapi ini apakah memang hanya di 11 kecamatan? Kemudian itu yang pertama. Kedua, persoalan-persoalan apa Pak yang muncul di masyarakat terkait dengan tanah masyarakat tentunya yang di Manado. Ini kan kota Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara dan tentu mungkin yang paling kompleks di Sulut ya, karena namanya aja di kota ya. Kita dengar gimana dengan Pak Budi ya. Oke, makasih Pak Aswin. Jadi kalau wilayah kerja kantor pertanahan itu memang kabupaten kota ya. Ikut itu ya. Tetapi ada juga di tertentu yang ditetapkan. Misalnya Surabaya itu ada Surabaya 1, Surabaya 2. Saking besarnya. Saking besarnya karena jumlah layanan yang udah sangat besar ya. Tapi untuk Kota Manado wilayahnya itu meliputi wilayah administrasi Kota Manado yang 11 kecamatan seperti Mas Aswin ada sampaikan tadi gitu. Kemudian Pak, di Manado ini persoalan-persoalan yang terkait dengan tanah apa Pak? Kan banyak orang dulu kan ada program yang katanya apa Prona. Sekarang apa Pak? PTSL ya. PTSL gimana Pak? Pendaftaran tanah sistematis lengkap itu yang pertama. Dan saya ingin tanya gimana Pak soal pendaftaran tanah itu, yang sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap, apakah sudah jalan dengan baik atau ada hal-hal yang perlu ada menjadi kendala sehingga perlu diperbaiki atau gimana? Saya jelaskan dulu ya kondisi data pertanahan di Kota Manado mungkin ya sebagai bahan bagi kita untuk melihat lebih rinci lagi nanti permasalahan pertanahan ya. Jadi Kota Manado itu setelah wilayah administratifnya luasnya sekitar 16.000 hektar. Lebih 2 kali lebih kecil setengah dari Kota Bitung lah. Gitu. Nah dari 16.000 hektar itu kita perkirakan ada sekitar 127-an ribu bidang tanah yang ada di Kota Manado ini. Kalau kita mengacu ke data DHKP atau data pajak itu ada sekitar 12.000 bidang tanah. Dari 127.000 tadi yang sudah terdaftar di kantor pertanahan itu sekitar 114.000 sudah terdaftar gitu. Jadi kalau dari segi persentase memang sudah sangat tinggi sebenarnya bidang tanah yang sudah terdaftar. 80% lebih. 80% lebih sudah terdaftar dan hanya sekitar 13.000 bidang tanah yang kita perkirakan belum terdaftar.
Kalau kita ke coverage-nya ya, dari segi luas bidang yang sudah terdaftar itu udah mencapai 11.000 atau sekitar 75% dari sekitar 16.000 seperti yang saya sampaikan tadi, luas wilayah Kota Manado. Ya. Tetapi permasalahan utamanya adalah kalau saya lihat selama 1 bulanan ini sebagai pelaksana tugas di Kota Manado adalah dari 114.000 bidang tanah yang sudah terdaftar tadi, itu masih ada sekitar 39.000 sertifikat yang terdaftar tetapi belum terpetakan, belum landing. Gitu. Atau dari segi coverage luasnya itu masih 5.000-an lebih. Atau sepertiga dari Kota Manado ini yang sertifikatnya sudah terbit itu belum terpetakan. Belum terpetakan. Yang gitu. maksudnya belum terpetakan, Pak, gimana? Artinya sertifikat itu sudah terdaftar di kita, tetapi belum terplot letak posisinya, belum terrekaman di peta pendaftaran kita. Artinya itu di petanya manual atau sekarang kita udah peta ini ya, online peta ya sudah peta online di GeoKKP kita namanya. Nah, artinya bidang tanah itu kalau di data spasial atau di data peta kita dia belum ada. Waduh. Jadi ada tapi belum ada. Terdaftar. Ada karena terdaftar kan, saya merasa ada, tetapi belum terpetakan. Nah, jadi kalau awamnya ini ya, saya penjelasan awamnya, kalau orang mohon di situ, kita nggak tahu nih kalau di atasnya udah ada sertifikat. Dari BPN nggak tahu, nggak tahu. Kemudian diproses misalnya dari lurah apa juga nggak tahu, kita proses. Nah, itulah yang permasalahan munculnya mungkin sering didengar namanya sertifikat ganda sertifikat tumpang tindih. Ada katanya satu tanah jadi 3 sertifikat. Ya karena begitu tadi, nanti kalau orang tidak mohon lagi kemudian kan? lagi belum terpetakan lagi, muncul lagi kan gitu. Jadi permasalahan utama kita sebenarnya itu. Nah, Pak, dulunya dia tidak terpetakan, atau ini kenapa ini munculnya tidak terpetakan? Ya. Apa yang menyebabkan? Jadi karena memang dulu dari segi ketentuan pun dimungkinkan ya, kita dulu masih peraturan pendaftaran tanah kita pertama itu kan namanya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61. Itu dimungkinkan diterbitkan sertifikat tanpa surat ukur. Namanya dulu jadi ada dulu gitu ya. Peraturan memang memungkinkan karena kondisi kemampuan ekonomi dan keterbatasan sarana prasarana dan peralatan pada saat itu. Jadi mungkin cuma ambil di lurah atau betul, mungkin lurah dulu. Ini ya. Jadi berdasarkan gambar desa itu dilekatkan di sertifikat itu memungkinkan. Nah, tapi memang ada ketentuan kemudian bahwa setelah itu kalau dia ada peralihan apa itu akan dilengkapi dengan surat ukur. Gitu. Dilengkapi dengan surat ukur. Nah, itulah saat ini tugas utama kita adalah bagaimana supaya yang 39.000 tadi lumayan itu banyak ya. Nah, ini juga yang jadi kendala dalam seperti Mas Aswin sampaikan tadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, pendaftaran tanah sistematis lengkap ini kan kita bukan hanya mendaftar yang belum terdaftar, tapi bagaimana juga memetakan yang belum terpetakan tadi. Ya, itu makanya dia lengkap. Jadi kita bergeraknya di kelurahan per kelurahan gitu. Selain sebenarnya PTSL itu tujuannya ada 3 sebenarnya. Kita sering menyebutnya sebagai 3M, yaitu memperbaiki tadi yang belum terpetakan. Sudah punya tapi belum terpetakan. Baru menambah itu yang memang belum terdaftar, belum bersertifikat, itu kita sebutkan. Yang ketiga itu menyelesaikan. Jadi kalau ada sengketa, apakah sengketa batas kepemilikan, itu kita coba selesaikan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap ini. Pendaftaran tanah sistematis lengkap ini di Kota Manado kan sudah mulai sejak 2017 ya. Lama juga sih. Iya, di 2019 kita coba sebenarnya masif, targetnya sampai 20-an ribu. Sampai kita menggunakan pihak kita. Kendalanya tetap yang tadi adalah karena banyaknya bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum terdaftar tadi. Sehingga kita nggak bisa memastikan ini kalau kita terbitkan misalnya benar udah memang apa tuh di atas sertifikat orang lain lagi nih kan. Malah nanti menimbulkan masalah gitu. Itu saya kira kendala utamanya kita. Kalau yang 39.000 tadi sudah bisa kita petakan, yang 13.000 tadi kan itu memang udah benar-benar aman gitu. Kita nggak khawatir lagi untuk menerbitkan sertifikat yang 13.000 tadi gitu. Jadi kalau menurut saya yang
pertama yang harus dilakukan di Kota Manado ini bagaimana segera memetakan itu sertifikat yang lama itu kan tahun karena itu problem jadi sumber masalah sumber masalah saat ini juga banyak sekali permohonan masyarakat baik pengukuran ulang, mungkin masyarakat tribuners juga mungkin banyak yang mengalami seperti itu ya, pengembalian batas atau apa dengan tumpang tindih seperti itu gitu. Pak Budi, ini kan tidak semua orang yang tadi tanahnya belum terpetakan dia mengerti ya. Dia merasa bahwa ya pokoknya saya sudah pegang sertifikat kan, aman simpan le. Sekarang pertanyaannya gimana? Ini kan perlu mengedukasi masyarakat. Kita harus mengedukasi ini. Termasuk di bincang-bincang ini ya tentu edukasi juga ini, menginformasikan juga ke masyarakat bahwa Anda belum tentu aman loh pegang tanah sertifikat, harus koordinasi dengan BPN dan tadi sudah dikatakan ya gimana kan gini, saya katakan di awal tadi bahwa kalau saya pegang kan saya sudah rasa aman. Gimana kita mengedukasi dari pihak BPN melakukan edukasi selain mungkin seperti bincang-bincang ini, mungkin ada hal-hal lain program dari BPN untuk ini kan kita harus sentuh BPN harus ya mungkin ya katakanlah jemput bola atau ini ke masyarakat gimana Pak? Sebenarnya program besarnya itu adalah pendaftaran tanah sistemasi lengkap karena pendaftaran tanah sistemasi itu kan program jemput bola kita ke desa kan kita buat base camp di kelurahan kadang tapi ada kan berapa Bapak kita tidak bisa kerja sendiri harus koordinasi. Tetapi permasalahannya kan rata-rata orang punya tanah di situ tinggal di mana gitu kan. Nah, makanya sebenarnya di media sosial ini seperti kesempatan ini mungkin adalah memang kesempatan yang baik ya kita menyampaikan kepada masyarakat sekarang supaya tolong yang semua masyarakat yang sudah punya sertifikat mengecek lagi sertifikatnya ini sudah terpetakan atau belum. Kalau sudah terpetakan aman berarti aman. Kan? Nah, untuk mengeceknya kita sebenarnya menyediakan saat ini Kementerian antar BPN mengenakan aplikasi namanya Sentuh Tanahku. Mungkin nanti bisa di-download di Play Store. Sentuh Tanahku itu hampir semua informasi pertanahan bisa didapat di situ. Ya, jadi kalau mau ngurus persyaratannya apa sudah ada ya Pak di sini? Ada persyaratan. Nggak perlu lihat calok lagi ya? Nggak usah. Kemudian biayanya berapa bisa sudah ada di lihat situ di simulasi biaya, luas tanahnya dimasukkan, NJOP-nya dimasukkan, itu akan muncul biayanya sekian gitu, butuh berapa lama penyelesaiannya ada, termasuk tadi cek validasi. Tinggal masukkan nomor sertifikat, letak tanah akan muncul. Kalau dia di situ belum tervalidasi, bidang itu belum tervalidasi, bisa juga dia ajukan validasi melalui aplikasi Sentuh Tanahku itu. Dia kan aplikasi mobile ya, bisa pakai smartphone. Diambil koordinat sesuai dengan bentuk tanahnya, disimpan, bisa dikirim di aplikasi itu tuh permintaan validasi. Nanti kita petakan di kantor pertanahan gitu. Nah, nanti kalau kita udah petakan berapa hari kemudian dicek lagi, sudah terpetakan kan begitu. Jadi sebenarnya mudah sebenarnya ya? Mudah. Dan kita sekarang menyediakan loket khusus validasi di kantor pertanahan. Jadi loketnya kita khususkan kepada sehingga masyarakat. Cepat ya mobile. Iya. Karena gini juga Mas Azwin, karena sekarang memang kita untuk perbaikan data itu, sertifikat yang belum tervalidasi nggak bisa mendapat layanan. Jadi misalnya Mas Aswin ini mau jual beli nih, mau balik nama atau mau pinjam uang di bank itu namanya hak tanggungan. Itu kalau belum terpetakan, belum tervalidasi, nggak bisa. Jadi pihak bank sekarang dia lihat dulu tanah ini betul. Bukan pihak bank, apa kita memang mewajibkan seperti itu untuk memastikan dulu posisi bidang tanahnya gitu. Jadi pemetaan ini, validasi ini penting sekali. Jangan jadi anggunan di bank. Betul. Supaya setiap saat, kapan saja nanti mau melakukan transaksi atau apa status tanah itu dia udah valid. Jadi udah nggak perlu lagi melakukan pengecekan atau validasi gitu. Jadi kalau yang himbauan utama kita itu sih semuanya nanti makanya silakan dicek letak posisinya, dan kan banyak juga tuh yang kita kan banyak pemekaran kelurahan kan Mas Aswin kan ya, misalnya di Malalayang sana jadi mungkin dulu ininya masih Malalayang kan. Ini bisa jadi sudah ini ya. Iya, sekarang udah Malalayang berapa gitu. Nah, itu sekalian ahli desa. Di situ ya. Iya, sekalian
kita petakan, kita validasi gitu. Itu gerakan utama kita sekarang itu sih ya, bagaimana semua sertifikat yang sudah tersertifikat atau terdaftar itu bisa terpetakan semua. Terpetakan semua ya. Apalagi kan ini di Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Kota Sulawesi Utara. Harga tanah lebih meningkat, kebutuhan akan tanah semakin lama akan semakin meningkat. Sangat dibutuhkan sebenarnya adalah kepastian hukum. Tujuan pendaftaran tanah itu kan itu sebenarnya. Kalau mengacu menjamin kepastian hukum. Walaupun saat ini bukan hanya ansih sekedar menjamin, kalau hanya sekedar menjamin kepastian hukum, tapi bagaimana juga tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi orang terima sertifikat, selain misalnya dia punya jaminan kepastian hukum atas kepemilikannya atas tanah, tapi juga dengan sertifikat itu kehidupannya jadi meningkat, perekonomiannya meningkat, tanahnya bisa digunggunkan seperti itu kan. Nilai tanah kan lebih tinggi. Nilai tanahnya juga akan lebih tinggi setelah ada jaminan kepastian kan, jaminan kepastian hukum seperti itu gitu, sehingga tujuan utama landasan konstitusional kita dalam mengelola pertanahan di Indonesia kan pasal 33 kan, bumi air karena kandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, ujungnya itu yang itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu yang gitu kan. Jadi kontribusi kita bukan hanya untuk menjamin kepastian hukum itu, tapi bagaimana dengan pendaftaran tanah ini tadi sebesar-besar kemakmuran rakyat itu tercapai betul. Gitu. Karena dengan tanah yang aman, nyaman, tentu dia bisa mempergunakan bermanfaat untuk dia ya. Iya. Dan kalau semua sudah terpetakan, kita punya peta semua untuk investasi apapun semua kan udah tahuan kan gitu. Tapi minimal nanti juga kalau semua sudah terpetakan seperti itu, mana memang yang tanah-tanah yang memang masih bersengketa itu juga bisa kita petakan. Oh ini garis merah, sehingga orang tahu gitu. Ini tanah sengketa gitu. Jadi bisa ini ya. Bisa sekarang di peta pendaftaran kita bisa kita delineasi. Sehingga ini tanah kan ada memang bidang-bidang yang sengketanya belum bisa diselesaikan oleh para pihak kan seperti itu ya, jadi terinformasi semua ya. Pak Budi, di Manado ini tanah-tanah yang bagaimana, jenis yang bagaimana yang banyak di Manado, kemudian selain yang belum terpetakan juga hal apa yang berpotensi konflik di Kota Manado kalau Pak Budi lihat. Ya. Jadi gini, jadi memang Kota Manado ini kan agak unik ya, karena itu memang permasalahan pertanahannya juga kompleks, karena semua status tanah yang ada sebelum Undang-Undang Pokok Agraria kita temukan di sini gitu. Ya, karena jadi sebelum Undang-Undang Pokok Agraria itu berlaku tahun 1960 ya, 24 September 1960, di Indonesia itu kan berlaku dualisme dalam hukum pertanahan. Ya, jadi ada tanah-tanah yang oleh pemerintah kolonial didaftar menurut hukum barat. Yang tunduk kepada hukum barat. Mungkin kita pernah dengar namanya Erpah Berponding, Eigendom Berponding, Opstal kan, Pregebruik dan lain sebagainya itu gitu. Di samping itu ada juga tanah-tanah milik Indonesia, tanah-tanah hak Indonesia ya. Kalau di Manado ini atau di Minahasa Raya ini kita kenal dengan namanya Pasini. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, status tanah sebelumnya ini kan diakui. Jadi tanah bekas hak barat tadi, tanah Pasini tadi bukan dihapus begitu aja dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi salah satu prinsip Undang-Undang Pokok Agraria diakui, baru masuk ke prinsip selanjutnya, dia harus prinsip konversi harus disesuaikan dengan hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, tanah-tanah hak barat ini dia kan harus dikonversi. Misalnya kalau Eigendom Berponding jadi hak milik. Tetapi syaratnya kan ada, karena tanah bekas hak barat kan. Syaratnya itu adalah pada tanggal 24 September 1990 dia harus warga negara Indonesia. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, maka kita konversi jadi HGB. Tetapi penyesuaian konversi dari hak-hak barat tadi, hak-hak barat menjadi hak-hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria tadi, itu kan sudah diakhiri di 24 September tahun 1980 dengan keputusan Presiden nomor 32 tahun 79 gitu. Jadi setelah 1980 tidak ada lagi penyesuaian atau konversi hak-hak barat
udah Karena berakhir, dianggap sudah selesai ya? Sudah selesai dan tanahnya dinyatakan menjadi tanah negara. Tanah negara. Jadi nggak ada lagi sejak 24 September 1980 sebenarnya nggak ada lagi yang disebut dengan tanah-tanah bekas hak barat, nggak ada lagi yang dibilang apa egendom perponding, kita erpah perponding kan seperti itu gitu, nggak ada lagi, semua sudah tanah negara dan prosesnya berdasarkan penguasaan fisik. Kalau dia memang menguasai secara fisik ya tidak proses gitu. Nah kemudian dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 nomor 11 tahun 2020 ya. Dan salah satu turunannya itu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 ditegaskan lagi bahwa tanda-tanda bukti bekas hak barat itu bukan lagi tanda bukti. Jadi tidak diakui, sudah berakhir. Sudah berakhir. Enggak lagi, itu dipertegas gitu. ya dipertegas dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 gitu. Jadi udah enggak ada lagi dan semua menjadi tanah negara dan prosesnya berdasarkan penguasaan fisik saat ini. Jadi tidak ada lagi harusnya klaim-klaim seperti itu mendalilkan apa Karena seperti saya pernah dengar beberapa tahun 2006 ya 10 ke bawah ini ada yang mengklaim hampir satu Manado ini hampir setengah Manado itu dimiliki oleh ya saya sebut aja Dibudiat ya. Gimana itu? Berarti dia dengan sendirinya sebenarnya gugur itu ya? Iya, kalau mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang saya sampaikan tadi, sudah tidak ada namanya bekas hak barat seperti itu. Jadi dia seperti yang terakhir ya tadi ya, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 itu, dia mengacu kepada penguasaan fisik. Tentu penguasaan fisik secara itikat baik ya, dalam jangka waktu tertentu, tidak ada sengketa dengan pihak lain, ya kan? Itulah yang menjadi dasar prosesnya. Jadi yang tadi egendom perponding apa semua tadi ya perponding tadi itu bukan lagi tanda bukti hak gitu. Nah sedangkan untuk tanah milik adat itu harus dikonversi juga kan. Jadi harusnya tanah milik adat ini kalau di sini kan namanya pasini. Pasini ya. Setelah 24 September 1960 seharusnya kan tidak ada pasini lagi kan. Ya pasini sebelum tahun 60 kan kira-kira seperti itu kan. Jadi mengacu pada register tanda bukti hak berdasarkan dokumen pemilikan hak-hak lama kalau di istilah di kita, dia dikonversi juga menjadi hak menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, cuma konversinya ini kan masih berlangsung terus. Nah di kita juga di Manado kan ada permasalahan banyak juga mengenai bukti-bukti penguasaan hak-hak lama terutama tanah tapas ini, terutama register desa kita yang sudah tidak update seperti itu ya. Karena itu di peraturan pemerintah nomor 18 tadi juga ditegaskan lagi bahwa tanda-tanda bukti hak lama ini yang tadi membuktikan bahwa dia itu pasini tadi itu juga harus didaftar selambat-lambatnya 5 tahun sejak diberlakukannya peraturan pemerintah itu. Berarti kan 2021, 2026 nih. Paling lambat semua udah harus didaftar. Kalau setelah itu belum didaftar, maka dia bukan lagi bukti hak juga. Nanti hanya berdasarkan penguasaan fisik juga gitu. Gitu. Jadi untuk meminimalisir permasalahan tadi gitu. Betul. Jadi artinya pemerintah sebenarnya sudah memberikan kesempatan ya untuk melakukan sebenarnya pemerintah sudah sangat memberi kesempatan dari 60 kan khususnya apalagi untuk tanah milik adat. Kalau untuk tanah bekas hak barat kan 60 80 20 tahun kan diberi kesempatan gitu. Nah, untuk tanah milik adat ini diberi kesempatan sampai 2026 dari tahun 60 sebenarnya kan. Artinya gini ya Pak Budi, bahwa sebenarnya kalau ada lagi terangkat kasus-kasus yang demikian sebenarnya gugur demi hukum sebenarnya ya, tidak lagi ini atau gimana? Iya, kalau mengacu kepada ketentuan itu ya normatifnya itu. begitu. Normatifnya seperti itu harusnya seperti itu gitu. Dan hak-hak barat tadi sebenarnya kan sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria pun sudah ada beberapa hak barat itu yang dihapus, yang sudah dinyatakan menjadi tanah negara. Misalnya mungkin pernah dengar dengan penghapusan tanah-tanah bekas partikelir, tanah-tanah bekas hak-hak pertuanan. Nah, disamakan dengan tanah-tanah partikelir itu egendom perponding yang luasnya lebih dari 10 bau. Nah, di Manado ini ada beberapa terkena termasuk yang Mas Win sampaikan tadi yang atas nama tadi itu sebenarnya banyak yang terkena Undang-Undang Nomor 1 tahun 58 tentang penghapusan hak-hak pertuanan karena
Agendomnya lebih dari 10 bau. Dan itu sudah dibayar ganti kerugiannya sebenarnya, sehingga dia menjadi Tapi tanah itulah, negara. kan faktanya di beberapa kasus masih ada, dan entah gimana ya pengacara itu tetap didorong-dorong terus kan. Iya, Tetap, kita kan menyampaikan normatifnya ya, Normatifnya, normatifnya kita iya, sampaikan seperti itu, dan kita memang dalam penyelesaian permasalahan yang mencoba membangun sinergitas, sinergitas dengan aparat penegak hukum, apalagi dengan pemerintah daerah. kan ada kejaksaan, kan ada jaksa negara itu ya. Iya, jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara. Jadi dengan kejaksaan, dengan kepolisian kita membangun sinergi. Saat ini juga kami sinerginya sedang bagus-bagus ini ya dengan pemerintah kota. Kita ingin Sudah Pak bagaimana ya, sudah melakukan. Sudah kita udah Hal-hal apa yang ini dengan Kota Manado, artinya perbincangan yang lebih untuk. Iya, kita akan mensinergikan tentu bagaimana agar yang tetap seperti yang tadi ya, bagaimana tertib administrasi pertanahan di Kota Manado ini yang yang sangat maju dan berkembang seperti ini, sehingga bisa memberi kepastian hukum pada masyarakat, kepada investor apa semua. Tetap tadi kami bekerja sama bagaimana menghimbau masyarakat supaya semua bidang tanahnya tadi terpetakan. Kemudian bagaimana kita segera bekerjasama melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, dukungan dari semua stakeholder di pemerintah kota untuk bisa yang 13.000 tadi bisa kita daftar semua. Tetapi juga yang paling penting untuk pencegahan sengketa, bagaimana kita tadi menertibkan administrasi pertanahan di kelurahan tadi. Karena kan awalnya semua dari situ nih. Mereka yang tahu kan. Awalnya kan berawal dari situ kan. Jadi kita terutama memang memberi pemahaman kepada aparat-aparat desa, aparat kelurahan semua tentang tadi hal-hal normatif ketentuan-ketentuan normatif mengenai pertanahan gitu, agar jangan terjerumus kepada masalah-masalah hukum. Yang kedua, bagaimana kita menertibkan administrasi pertanahan di kelurahan, terutama register-register desa tadi yang belum update. Tidak update, tidak memberi gambaran sebenar yang berkesinambungan kan, seperti itu. Padahal gitu. banyak masyarakat melakukan konsultasi awal di desa. Karena dia tahu ini pasti ada register desa, dia pasti itu dia. Padahal banyak register desa yang seperti saya sampaikan tadi, harusnya kan register ini mulainya dari tutup tahun 60 kan. Tahun 60 harusnya sudah tidak ada muncul tanah Pasini baru kan. Pasini kan historis. Pasini kan turun-temurun dia gitu. Dia kalau kita lihat historisnya kan dia sebenarnya dari tanah Kalekeran, tetapi dulu di hukum adat Minahasa itu orang yang sudah menempati tanah Kalekeran sejak dulu lama diakui Pasininya kan. Diakui Pasininya, kemudian secara administratif di Minahasa Raya itu dulu yang sekarang jadi Minahasa keseluruhan Bitung, Manado itu didaftar di namanya register desa itu. Jadi registernya nomor berapa, folionya berapa. Itu kalau yang lama tertib sekali itu Mas Win, bagus. Ada sketnya, tulisan-tulisan dulu saya pernah lihat. Saya lama juga bertugas. Lama, tapi kalau sekarang kan cuma yang folio seperti buku register biasa itu gitu. Dan kebakaran, banjir atau apa bisa hilang lagi ini dia gitu, kan. Dan kalau tanah itu sudah didaftar, udah disesuaikan menurut Undang-Undang Pokok Agraria, nggak ada lagi nih Pasini, nggak ada lagi nih register desa kan, mengacu kepada daftar buku tanah yang ada di kantor pertanahan dan daftar-daftar umum lainnya yang ada gitu. Nah itu yang sedang kita sinergikan dengan pemerintah kota, sehingga kita satu pemahaman. Artinya risalah tanah ini jadi jadi satu ya. Iya, benar. Tidak ada versi betul sekali. Kelurahan atau desa versi ini kan jadi. Iya. Termasuk misalnya kadang-kadang soal ukuran kan. Ukuran desa begini, padahal ukuran yang digunakan itu kan ukuran kadastral ya di kita. Yang bisa mengukur itu untuk kadastral itu kalau di kita kan petugas ukur. Saya aja kepala kantor sudah berapa puluh tahun nggak bisa ngukur karena saya bukan petugas ukur. Memang ada yang ahli ya, memang ada yang ini. Di kita itu yang memang yang punya kewenangan untuk melakukan pengukuran secara kadastral itu petugas ukur atau surveyor kadastral berlisensi. Jadi lisensinya dikeluarkan, atau asisten surveyor kadastral berlisensi. Itu yang bisa melakukan pengukuran. Artinya ngukur aja memang orang-orang yang secara ini punya spesifikasi khusus kan. Iya, tidak semua orang bisa melakukan pengukuran secara kadastral.
Kalau di desa kan pasti ukur pala desa. Iya, akhirnya Iya. serta masuk ke BUMN, kenapa jadi begini kan seperti Iya. gitu. Nah, itu yang saat ini kita sinergikan agar tadi seperti Mas Aswin sampaikan tadi, satu persepsi nih. Betul. Satu persepsi sehingga Artinya apa yang menjadi ukuran di desa, sertifikat yang biasa itu hanya bahan awal ya untuk ini, kemudian gitu. bukan gitu. kekuatan hukumnya kan sebenarnya enggak ini ya. Iya. Jadi kalau administrasi pertanahan di desa itu tertib, kemudian kita satu persepsi, ya kan? Nah, nanti menuju ke situ kalau semua sudah terdaftar ya sudah, semua mengacu kepada data sertifikatnya kan? Begitu. Ya. Semua sudah terdaftar, semua terpetakan, ya sudah mengacu kepada hak-hak atau administrasi pertanahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Mudah-mudahan pendaftaran tanah sertifikat lengkap yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo ini kan kita targetkan 2025. Semua sudah terdaftar ya, semua sudah bersertifikat gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa segera terwujud sehingga kita bisa memberikan kejaminan kepastian hukum pada semua. Karena sampai saat ini kan ajas pendaftaran tanah kita, sistem pendaftaran tanah kita itu masih negatif bertensi positif, Mas. Jadi sertifikat itu adalah tanda bukti hak yang terkuat, tetapi bukan satu-satunya. Iya. Jadi walaupun sudah sertifikat masih bisa dibatalkan dengan putusan pengadilan. Gitu. Nah, Apabila ada ini ya. Iya, nanti kalau semua ini bidang tanah sudah terdaftar, kita akan menuju sistem pendaftaran tanah yang berajas positif. Artinya kalau orang udah pegang sertifikat ya udah aman, udah enggak. Siapa yang mau gugat apa Menuju semua ke sana nggak ya, bisa sehingga lebih kuat ya ini. Iya, nanti kalau udah seperti itu ya sertifikat itu tanda bukti hak satu-satunya. Gitu. Tidak ada lagi yang ini enggak betul pada Ini pengadilan, mengacu konflik. ke register desa misalnya kan, atau karena seperti tadi Mas bilang malah mengacu ke Egedom Perponding, yang sudah berapa kali berakhir seperti itu gitu. Sekarang masih ada ini kan, masih ada ini. Ya itulah sebenarnya tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria itu, bagaimana melakukan unifikasi. Iya, sehingga hanya akan ada sehingga satu menguntungkan masyarakat kan, pertanahan. apalagi Iya, kalau memberi tanah kepastian. Memberi kepastian hukum kepada masyarakat. Kalau saya, apalagi tanah yang misalnya di pusat kota, kemudian ini dia tentu akan merasa lebih nyaman kalau memang ya betul-betul saya punya sertifikat, sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk Iya, kita menuju ke arah seperti itu gitu. Ya. Sehingga kan udah di deadline tuh. Kalau yang tanah bekas hak barat itu udah berakhir, udah bukan lagi tanda bukti hak. Kita mengacu kepada penguasaan fisik. Kalau tanah milik adat ini sampai 2026. Mudah-mudahan sampai 2026 ini sudah bisa kita daftar semua. Gitu. Pak Budi, tentu waktunya juga yang membatasi, jadi saya akan mungkin beralih ke pertanyaan terkait bagaimana kesiapan sumber daya manusia dari Bapak dan teman-teman di pertanahan, ya Manado aja ya, di Manado. Terkait untuk kesiapan untuk pemetaan tanah dan lain-lain. Ya. Kita saat ini sebenarnya dari segi kesiapan sumber daya manusia sudah sangat siap ya, karena kita kan sudah didukung dengan teknologi informasi ya. Kita sudah punya aplikasi tadi ya, aplikasi Sentuh Tanahku, kemudian layanan kita itu sekitar 30 atau 40% itu udah elektronik, full elektronik. Misalnya 30-40%. Iya, misalnya hak tanggungan. Jadi kalau Mas Aswin sekarang mau minjam uang di bank, itu nggak ada lagi bersentuhan secara fisik, baik berkas maupun apa dengan kantor pertanahan, semua by sistem. Jadi di-upload di sistem, diseleksi di sistem, kita periksa di sistem, kita periksa tidak periksa dia keluar sendiri tanggung jawab jadi kita kan, kira-kira seperti itu. Kemudian yang roya, pengecekan itu semua udah full elektronik dengan syarat tadi tanahnya sudah terpetakan dan tervalidasi. Kemudian yang untuk layanan-layanan kita sudah menggunakan aplikasi KKP. Kemudian juga kita di Kota Manado mengembangkan beberapa inovasi. Salah satunya sebenarnya adalah Lalampa. Yaitu yang kemarin kita launching itu gitu. Jadi itu juga memberi kemudahan kepada masyarakat dan juga kepada kami agar tidak terlalu banyak bersentuhan dengan masyarakat. Masyarakat cukup upload melalui aplikasi itu, kita periksa, janjian, datang, berkasnya udah lengkap, kita daftar, jalan berkasnya gitu. Jadi saya pikir untuk menutupi tadi kekurangan sumber daya manusia, kita kembangkan aplikasi-aplikasi seperti itu gitu. Jadi, dan itu sudah berjalan itu ya? Sudah berjalan. Iya.
Kalau itu dari segi sumber daya manusia peralatan kami pikir udah sangat siap ya, udah sangat siap melakukan itu semua. Tinggal kami kerjasama ini dari semua stakeholder aja sih, terutama tadi supaya memetakan semua bidang-bidang tanahnya yang sudah sedikit tapi belum terpetakan tadi. Betul, betul. Dan Tribuner, saya kira perbincangan ini sangat menarik dan mungkin masih banyak hal yang ingin ditanyakan oleh para Tribuners ya, tapi waktu juga lah Pak Budi yang yang membatasi bincang-bincang ini. Tapi saya kira dengan bincang-bincang ini poinnya adalah bahwa Badan Pertanahan sekarang sangat welcome dengan masyarakat ya yang mengurus, ada keperluan, ada kepentingan ya untuk mengurus tanah. Bahkan di sini sebenarnya boleh dikata Pak Budi dan teman-teman ini mengundang masyarakat untuk mengecek kembali tanahnya ya, keberadaan tanahnya, posisi tanahnya dengan yang dikatakan pemetaan ya. Tadi dikatakan bisa langsung sentuh tanahku, bisa langsung ke kantor, tapi ada juga aplikasi online atau ini ya, sentuh tanahku. Jadi tinggal dipilih dan tentu pelayanannya dikatakan pelayanan secepat mungkin ya, secepat mungkin. Kemarin dikatakan apabila sendiri yang melakukan mengurus tanah segala macam itu ada VVIP lah. Ya, ada privilege lah kita berikan. Iya. Dan Pak Budi, sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, mungkin boleh ada closing statement berupa pesan atau harapan atau apa saja yang diutarakan terkait dengan tanah ini. Makasih Mas Win, Tribuners semua. Harapan utama kami sebenarnya adalah bagaimana kita bersinergi ya antara masyarakat yang memiliki sertifikat dengan kantor pertanahan untuk segera memastikan sertifikat yang dipegang oleh masyarakat sudah terpetakan dan tervalidasi. Jadi kami menghimbau sekali lagi kepada masyarakat semua untuk mengecek lagi sertifikatnya semua yang dipegang, mengecek lagi validasinya, mengecek lagi apakah sudah terpetakan atau belum. Tadi bisa melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang bisa di-download melalui Play Store atau ke loket khusus di kantor pertanahan. Kita menyediakan loket tersendiri, loket validasi. Yang kedua, urus sendiri permohonan-permohonan yang terkait dengan pertanahan Anda. Kita memberikan fasilitas-fasilitas khusus kepada semua yang mengurus sendiri penerbitan sertifikatnya. Kemudian silakan kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasi atau yang semua, kita juga ada aplikasi namanya Tanya ATR BPN. Bisa ditanyakan di situ, nanti kita bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pertanahan tentunya. Saya kira itu. Sekali lagi saya terima kasih nih kepada Mas Aswin dan Tribunnet atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai administrasi pertanahan. Ya. Itu mungkin Mas Aswin. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang terkait dengan tanah untuk rakyat ya. Dan tadi kita telah berbincang terkait banyak hal terkait dengan pengurusan administrasi tanah ya, banyak hal yang sudah diutarakan, tapi mungkin banyak hal juga yang lebih bertanya-tanya ya masyarakat atau para Tribuner, sehingga semoga dengan bincang-bincang ini ya boleh masyarakat atau para Tribuners boleh membuka aplikasi Sentuh Tanahku dan juga bisa datang langsung ke kantor-kantor terdekat. Tentu kalau di Bitung ya di Bitung, di Manado dan di kabupaten kota ya tentunya ya. Dan sekali lagi tentu saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Tarigan SHME yang merupakan Kakan ATR atau BPN Kota Manado. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.